bicara soal politik supaya pelaku-pelaku politik terdiri dari orang-orang yang berakhlak, yang bermoral. Jangan sampai pelaku politik itu preman-preman yang merampok duit rakyat. Bagaimana tidak sedih, Pak? Biaya pemilu ini bagi ratusan triliun. Biayanya. Kalau 100 juta, kalau ratusan triliun untuk membangun sekolah misalnya jadi berapa? Untuk fakir miskin jadi berapa, mengentaskan kemiskinan? Ini biayanya ratusan triliun untuk memilih pemimpin. Kemudian rakyat dengan ikhlas memilih pemimpin, pergi ke tempat pencoblosan dipilih pemimpin. Begitu diangkat pemimpin, digaji gede lagi gajinya, Bu. Ada yang gajinya 60 juta, 80 juta, 100 juta, ada yang 150 juta gajinya 1 bulan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Maka para pejabat-pejabat pemerintah yang sedang bergelimang dengan duit rakyat, bupati yang bergelimang dengan duit rakyat, gubernur yang bergelimang dengan duit rakyat, menteri yang bergelimang dengan duit rakyat, anggota DPR yang bergelimang dengan duit rakyat, presiden, pemimpin, semuanya engkau itu bergelimang dalam kemewahan. Itu semuanya duit rakyat. Sudah kayak begitu, Bu, kok masih tega ngerampok duit rakyat? Gajinya sudah 60 juta 1 bulan, gajinya 150 juta 1 bulan, kok masih tega ngerampok duit rakyat? Subhanallah, 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 subhanallah. Islam sudah mengatur supaya yang menjadi pelaku politik orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku politik preman, bajingan. Rakyat akan jadi korban, rakyat akan jadi melarat kalau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin pelaku politik yang tidak bermoral. Oleh sebab itu, Islam bicara soal politik supaya pelaku politik itu orang yang bermoral. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini 100% ayat hadis politik. Semua kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah atas kepemimpinannya di padang mahsyar. Subhanallah, subhanallah. Jangan enak-enak kau bergelimang dengan duit rakyat, dengan kemewahannya, tapi kau tidak membela kepada rakyatnya. Disinilah Islam. Sehingga dalam Islam itu nanti pilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu pasti takut untuk berbuat maksiat. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan menjalankan perintah Allah. Kalau ada orang bertakwa tapi merampok tidak bertakwa, itu orang yang bertakwa itu sudah pasti akan mencintai perintah Allah dan akan menjauhi larangan Allah. Cari pemimpin yang siddiq, yang jujur. Ini dalam Islam. Jangan mencari pemimpin pembohong, hanya penuh dengan 1000 janji yang tidak ditepati dalam rakyatnya. Cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Jangan cari pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Cari pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Cari pemimpin yang fatona, pemimpin yang cerdas, sehingga dapat menyelesaikan rakyatnya. Rakyatnya sulit. Kalau pemimpinnya cerdas, maka pemimpin itu bisa mengeluarkan rakyat dari kesulitan. Ini dalam Islam. Alangkah bagusnya politik Islam ini. Masih panjang politik Islam ini. Cara menempatkan pejabat-pejabat Al-Quran yang menyerukan. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Allah yang menyuruh kalian untuk memberikan amanah, kepercayaan jabatan kepada ahlinya yang profesional. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah.
Siapa yang layak jadi ketua RT? Siapa yang layak jadi ketua RW? Siapa yang layak jadi lurah? Siapa yang layak jadi camat? Siapa yang layak jadi wali kota? Siapa yang layak jadi bupati? Siapa yang layak jadi gubernur? Siapa yang layak jadi menteri? Siapa yang layak jadi presiden? Siapa yang layak jadi anggota DPR? Pilihlah mereka orang-orang yang amanah, yang profesional. Jangan diserahkan jabatan kepada sembarangan orang, hancur negara. Ini Islam. Ini politik Islam. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara, tetapkan hukum yang adil. Ini Islam. Supaya adil, jangan sampai dolim kepada rakyatnya. Yang tidak bersalah masuk penjara, yang bersalah malah keluyuran di hotel-hotel. Mana keadilan? Ini semuanya kita nuntut keadilan. Dan Islamlah yang meletakkan manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Cina, dari Jepang, dari Eropa, tapi yang meletakkan manusia depan hukum sama, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzubiyah nolong, mau tidak mau harus dipotong tangan, tokoh polis merasa bingung, kasihan, ini anaknya orang besar, apakah ada hukuman selain potong tangan? Diutuslah Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usamah menceritakan, ya Rasulullah, ini yang nolong anaknya orang gede Rasulullah, yang banyak berjasa kepada masyarakat, nolong. Apakah ada Rasulullah hukuman selain potong tangan? Mendengar Usamah berkata begitu, Rasulullah berdiri, ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usamah, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu, sudah hancur negara-negara sebelum kamu, sudah hancur masyarakat-masyarakat sebelum kamu. Mengapa mereka itu hancur? Rasul jelaskan, idza saraka fihim as-sarifu tawaquhum. Kalau yang nyolong orang gede, yang nyolong orang besar, mereka biarkan, bahkan mereka lindungi. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Bagi maling kecil, bagi maling besar, dibiarkan dan